menentukan hari ini sebagai solusi bagi bangsa West Papua. Amolong, Imo, Koyo, Oha, Amakane, Inauna, Are, Epu, Ebu, Abemobu, Wala, Emui, Wainame, Nayagla, Wah. Sejak kehadiran PT Freeport, masyarakat menjadi terpuruk, dimarginalkan, terutama rakyat bangsa Papua yang mendiami di sana. Rakyat Papua Barat terus memperjuangkan hak demokrasi untuk penentuan nasib sendiri dan menentukan agar PT Freeport ditutup. Masyarakat adat, lebih khususnya masyarakat Amume, terus dipantah dengan lonceng senjata. Pengungsi terjadi dalam beberapa tahun ini, terutama masyarakat yang mendiami di area PT Freeport atau di Namangkawi, Amungsa, serta wilayah Papua pada umumnya. Hasil daripada buruk terhadap dua suku terbesar di Mimika merupakan kekerasan yang sampai saat ini masih belum diselesaikan secara bermartabat. Freeport MC Moran sendiri pernah menjumpangkan militer untuk melakukan kekerasan terhadap masyarakat setempat dan menghadirkan perang suku atas hak wilayah adat. Pencemaran yang dihasilkan PT Freeport dengan membuang limbah taling di lingkungan mengakibatkan ekosistem biota di air diderita masyarakat. Freeport melakukan ilegal logging yang berlebihan dan hampir sebagian perusahaan tidak pernah melibatkan masyarakat untuk melakukan perjanjian. Tetapi dengan seenaknya Freeport MC melakukan secara sepihak. Freeport McMoran melakukan tambang terbesar dengan kekuatan militer yang berlebihan mulai sejak tahun 1967 rezim Orde Baru dan memulai eksplorasi pada tahun 1970-an. Era areal Freeport McMoran dikendalikan oleh militer Indonesia dengan beranggapan bahwa menjaga objek vital 300 km dari kota Timika hingga puncak Gunung Namangkawi, dan setiap orang yang masuk ke sana, entah suku asli maupun luar dari itu, masuk melalui mil 26 dan mil 28 dengan pengawasan ketat oleh militer Indonesia dan harus ada tanda pengenal ID card. Jika tidak ada, bahkan masyarakat asli pun dilarang masuk pada 7 April tahun 1967 usai tanda tangan kontrak karya PT Freeport McMoran. Pertama, militer Indonesia membangun helip dan paskam di Lembawa dan Banti sekitar Gunung Namangkawi. Sehingga sejak itulah masyarakat sekitar tidak menerima kehadiran militer Indonesia. Rapat khusus yang dibuat oleh Freeport McMoran dan pemerintah Indonesia untuk mengirimi TNI Angkatan Darat ke-3 demi mengamankan aktivitas eksplorasi sekitar 60-an orang suku Amume menjadi korban dalam insiden tersebut. Freeport McMoran melalui militer Indonesia dan pemerintah Indonesia mengusir masyarakat suku Amume dengan secara operasi militer. Kompleksitas permasalahan yang terjadi di tanah Papua mengendap bagi api dalam sekam. Percikan-percikan ekspresi rakyat Papua terus-menerus muncul sebagai reaksi atas ketidakadilan, kekerasan, dan penganiayaan akan kemanusiaan. Negara
kekuasaan pemerintah Indonesia menyumbang peran yang paling besar dalam melaksanakan kekuasaan di atas tanah cendrawasih ini. Rangkaian kebijakan dan investasi politik dan kekerasan menjadi bagaimana tanah Papua seperti daerah lainnya di Indonesia telah dijadikan objek penderitaan tanpa henti. Pertanyaan sederhana, mengetahui tanahnya kaya, mengapa rakyat Papua hingga kini masih yang miskin? Bagaimana hak-hak dasar rakyat Papua dan identitas politik budaya mereka dihargai oleh negara? Berangkat daripada kondisi dan situasi di atas, maka kami dari Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua menyatakan sikap dan menuntut: 1. Berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokrasi bagi bangsa West Papua. 2. Tolak otonomi khusus jilid 2. 3. Tuntaskan dan adili pelaku pelanggaran HAM di atas tanah Papua. 4. Hentikan operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Puncak Papua, dan seluruh wilayah West Papua dan Indonesia lainnya. Hentikan segala bentuk perampasan tanah adat dan sumber daya alam di West Papua. 6. Hentikan kriminalisasi aktivis pro-demokrasi. 7. Akui bahwa bangsa West Papua telah merdeka sejak 1 Desember tahun 1961 dan kembalikan hak manifesto kebangsaan West Papua. 8. Tarik militer organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua. 9. Tutup Freeport, BP LNG Tanggul, MNSC, BP, Blok Wabu, dan lainnya yang menjadi dalam kejahatan kemanusiaan di West Papua. 10. PBB harus membuat resolusi untuk mengembalikan kemerdekaan bangsa West Papua yang telah menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 1 Desember tahun 1961 sesuai dengan hukum internasional. 11. Berikan ruang demokrasi dan akses bagi jurnalis dan media nasional dan internasional di West Papua. 12. Hentikan berbagai diskriminasi rasial dan program kolonial Indonesia di West Papua. 13. Stop pemekaran kabupaten dan provinsi di Papua. 14. Bebaskan seluruh tahanan politik West Papua. 15. Lawan rasisme. 16. Hentikan kekerasan terhadap perempuan Papua. 17. Lawan seksisme, sahkan RUU PKS. 18. Hapus UKT dan seluruh biaya pendidikan selama masa pandemi. 19. Hentikan kriminalisasi gerakan rakyat. 20. Tolak PHK sepihak, bayar upah buruh 100% dan tegakkan di tengah pandemi. 21. Cabut Omnibus Law Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. 22. Cabut izin PT CMK dan PT ADP di Jomboro dan Kaliprogo. Medan Juang 7 April 2021. Papua